Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kali ini kita akan belajar bersama terkait tentang latihan persiapan penilaian tengah semester untuk yang kelas 8. Tapi nanti ada beberapa materi kelas 7 yang kita bahas juga. Nanti di sini ada beberapa materi, cuplikan nanti penjelasan sebentar sama contoh latihannya juga. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam untuk mempersiapkan penilaian tengah semester dan dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, kita mulai ya. Oke, fokusnya. Oke, yang pertama terkait tentang lingkaran. Jadi, terkait dengan lingkaran itu sendiri, walaupun di sini kita membahas tentang keliling dengan luas, tapi jangan lupa tentang bagian-bagian dari lingkaran itu sendiri ya. Kalau bisa kita lihat di sini kan ini berarti R-nya, jari-jarinya. Kemudian kalau misalkan ini berarti dia diameternya ya, diameter. Dan lain sebagainya, ataupun itu juring, kemudian tembereng, dan lain sebagainya itu jangan dilupakan. Oke, nah untuk keliling itu sendiri, di sini sudah ada ya. Keliling itu sorry, ini namanya luas ya. Yang di sini, ini salah. Oke, ini luas. Yang ini baru keliling. Ya. Kalau misalkan keliling itu sendiri ya, Kakak ingatkan keliling itu 2 IR atau karena D itu sama dengan 2R atau Pi kali D atau diameter. Kita ingat, kalau namanya luas, kalau luas ini lingkaran ya. Kalau luasnya yaitu Pi R kuadrat. Kita tahu Pi-nya itu nilainya yaitu 22/7 atau 3,14. Kalau misalkan dia jari-jarinya kelipatan dari 7, kita pakai 22/7. Kalau misalkan tidak, lebih mudah kita pakai 3,14. Seperti itu. Itu mengingatkan aja. Nah, untuk contohnya di sini, kenapa kakak nggak nyantumin yang sederhana seperti ini, gitu kan, supaya kita mengerti juga sama menjelaskan bahwa keliling bangun di bawah ini. Konsep dari keliling yaitu kita menjumlahkan semua sisi bangun tersebut. Ini kan sisinya ada 1, 2, 3, yang sisi ini. Kita tahu udah diketahui ini 14, otomatis di sini juga 14. Yang belum diketahui ini apa? Ketika kita tarik garis, ini adalah setengah dari lingkaran. Ya, setengah dari lingkaran. Nah, kalau misalkan dia setengah dari lingkaran, berarti di sininya, ini kan, kalau yang di sini kan bukan luasnya, ini kelilingnya, oke? Berarti misalkan, berarti kita harus nyari di sini nih, untuk mencari seluruh keliling dari bangun ini. Berarti kita pakai yang, karena ini udah ketahuan ya diameternya, oke, diameternya itu 14, berarti kelilingnya itu setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu Pi dikali D. Setengah 22/7 dikali diameternya yaitu 14. 2, ini coret. Habis berarti kelilingnya yaitu 22. Oke. Ganti aja biar terlihat. Berarti ini panjangnya 22. Berarti kelilingnya keliling bangunnya berarti 14 ditambah 14 ditambah 14 tambah 22. Itu sama dengan 12. Ini 14 ya. Oke. 14, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 cm. Oke, paham ya? Jadi seperti itu. Baik, nanti kalau misalkan ada
Kalau misalkan nanti ada yang berhubungan dengan lingkaran, misalkan nanti ada seperti ini gambar. Oke, yang lainnya di sini tapi lingkarannya. Diminta nyari keliling ataupun yang lainnya, jadi harus paham seperti itu, paham untuk pengertiannya. Oke, yang kedua, latihan yang kedua. Masih gambar yang sama tapi kakak tambah di sini. Ditambah garis di sini, diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Ini ya. Kita tahu bahwa daerah keseluruhan yang persegi ya, ini berarti persegi. 14 juga. Persegi berarti kan kalau luas daerah yang diarsir, berarti luasnya yaitu luas persegi dikurang dengan luas setengah dari lingkaran. Merah aja ya biar kelihatan. Oke, rumus persegi. Ya. Sisi kali sisi, 14 kali 14. Yang ini berarti setengah 22/7 dikali R kuadrat. Berarti 7 dikali 7 ya. Oke, pelan-pelan. Insya Allah bisa. Oke, yang ini 196 dikurang 11 ya. Oke, dikurang 77. 109. Benar? 16. Oke, benar. Satuannya cm kuadrat. Oke, jadi teman-teman di sini ngingetin aja, sebenarnya kalau kita tahu konsep terkait dengan lingkaran gitu kan, kita bisa memahami soal itu, insya Allah kita bisa menjawab. Asal ingat konsepnya itu seperti apa, luas itu seperti apa, kemudian memahami soal dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini bukan latihan maksudnya ya. Ini terkait tentang garis singgung lingkaran. Nanti lanjutan yang di sini terkait masih tentang lingkaran, tapi di sini garis singgung. Sedangkan diketahui kan bahwa garis singgung itu adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik dari luar lingkaran dan menyinggung satu titik di lingkaran itu sendiri. Jadi kalau misalkan ini di L, titik L, karena merah, titik L, misalkan ini nih ditarik dari titik luar kan, ini titik luar lingkaran, kemudian kalau misalkan ditarik dan satu titik di lingkaran, ya dia satu titik aja nggak dua titik, maka itulah yang disebut dengan garis singgung lingkaran. Dan ada ciri khasnya garis singgung lingkaran itu dia tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Ini lihat, ini pasti tegak lurus. Pun kalau misalkan nanti bisa kasih contoh lah. Kalau misalkan gambar di sini kayak di LKPD ya, di LKPD ini kalau misalkan kita tanya sebutkan garis singgung mana aja yang termasuk garis singgung dan mana yang bukan. Kalau misalkan garis singgung berarti garis singgungnya yaitu garis LN ya. Dia cuma satu, ciri khasnya nih satu, dan dia tidak memotong bagian lingkaran itu jadi dua. Nanti ada contohnya ya. Kemudian YM ya, YM ini. Oke. Kemudian RS, oke, RS ya. RS PQ sama ini yang kalau nggak bisa diketahui ini G action lah. Berarti G action. Nah, inilah ini aja nih. Cuma 4 garis. Aduh. 4 garis ini aja yang merupakan dia garis singgung lingkaran. Yang lainnya kenapa enggak gitu kan? Enggak disebutkan gitu kan? Kenapa enggak? Kakak ambil contoh aja garis HI. HI dia memotong di 2 tempat di lingkaran. Sedangkan dari pengertiannya cuma satu kali gitu kan. Ya, jadi 1 kali. Seperti itu. Oke, paham ya?
Kita lanjut ke perhitungan. Jadi di garis singgung lingkaran itu ada garis singgung persekutuan dalam sama persekutuan luar, ya. Yang otomatis sudah paham ya. Kalau persekutuan luar di sini, kalau dalam yang ini. Yang dari titik pusat ke titik pusat satunya itu namanya jarak ya. Kemudian ini jari-jari besar, jari-jari kecil. Ingat aja di rumusnya itu hampir sama ini. Rumusnya itu hampir sama. Ingat aja kalau yang luar pasti dikurang. Ya, di sininya tuh pasti dikurang. Kalau yang luar ini kebiasaan nggak bagus juga sih, kalau yang luar dikurang, kalau yang dalam, orang dalam ditambah-tambah, ya nggak juga ya. Oke, kita hilangkan itu. Nah, latihannya harus ingat gitu kan, harus ingat konsepannya, ingat itu aja. Kalau luar itu pasti dikurang, kalau dalam itu pasti ditambah. Nah, di sini ada 2 buah lingkaran, pusatnya A dan B, panjang jari-jari 7 dan 2, jaraknya ini berarti ya. Oke. Jaraknya berapakah garis singgung persekutuan luar dan dalam? Nah, kalau misalkan GSPL, kita tahu kan, langsung aja. Berarti AB kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil, luar kan? Oke, 13 kuadrat dikurang 7 dikurang 2 dikuadratkan. 169 dikurang berapa ini? 5 kuadrat. 169 dikurang 25. 144 ya. Oke, 12 akar. Berarti 12 nih yang persekutuan luarnya. Mohon maaf tulisannya. Nah, kalau misalkan GSPD-nya, GSPD langsung aja ya, berarti ditambah. Berarti 13 kuadrat dikurang 7 ditambah 2. Ya enggak, dikuadratkan. 169 dikurang ini jadinya 9 ya. 9 kuadrat 81. Ups. Berarti berapa ya? ...88 atau 4 dikali 22. Berarti 2 akar 22 cm, jangan lupa. Sorry. Pokoknya ingat aja gitu kan. Dan buat di soal PTS-nya itu insya Allah angkanya cantik, jadi nggak ada koma-koma atau yang bulat lah, angka bulat. Nah, yang selanjutnya di sini kasih contohnya kalau misalkan yang diminta itu untuk cari jari-jari yang lainnya. Ya, jari-jari yang lainnya. Tapi ingat juga kalau misalkan di sini ini kalau dimisalkan AB ya. Dimisalkan AB. Agak. Oke, di sini aja. Oke, sorry. Ini kan kalau kita nyari AB, kalau kita nyari P ya sama, berarti ganti di sininya AB dikurang R U. Oke, kuadrat. Ini ya kalau misalkan, atau kita mau nyari yang misalkan R salah satu, ini berarti R. Oke, ini berarti ya di sini bukan AB, sorry. Berarti P jaraknya akar ya dikurang AB kuadrat. Begitu juga dengan yang ini ya, tapi bedanya yang di dalam kurung jari-jarinya itu, ingatnya. Ini ya kalau yang luar dikurang, kalau yang dalam ditambah. Nah, untuk cari ini kan udah ketahuan nih. Panjang garis singgungnya, berarti kalau misalkan ini AB-nya ya,
Ini AB-nya ketahuan, kemudian jarak titik pusatnya ini P-nya ketahuan, kemudian R salah satunya ini. Dan ingat, ini dalam. Oke, berarti tambah ya. Berarti kita nyari R-nya. Berarti R ditambah R sama dengan, kan jaraknya dulu. Berarti AB. Bukan AB. P. Kenapa salah? Oke. P kuadrat dikurang AB kuadrat. Oke. P-nya yang tadi ya. P-nya itu 17. 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Oke, yang di sini R, berarti R-nya misalkan ini R besarnya lah. Atau R kecilnya nanti kita bisa lihat di situ. Berarti 10 plus R. 289 dikurang 64. Yaitu 225. Yaitu 15. Tapi ingat nih. Ini kan baru 10 plus R-nya. Berarti R-nya 15 dikurang 10. 5. Berarti jari-jari yang satunya yaitu 5 cm. Diingat aja konsepnya. Insya Allah bisa. Oke, lanjut ke SPLDV. Kalau yang di SPLDV yang perlu dipahami, yang pertama bukan ke sistemnya dulu gitu kan. Yang pertama bukan ke sistemnya dulu, tapi bagaimana kalian bisa memahami bagaimana cara membuat model matematika. Nah, cara membuat model matematika itu kita harus paham dulu mana yang namanya persamaan, misalkan 2 linier, 1 linier, dan lain sebagainya. Ya, jadi harus paham. Ke SPLDV kayak persamaan lah kalau misalkan ada 2x plus 2y sama dengan 4. Oke, ini namanya apa? Koefisien. Ini namanya variabel. Ini nama konstanta. Namanya persamaan linear 2 variabel, berarti dia harus memiliki 2 variabel. Kalau misalkan persamaan linear 1 variabel ya 1 variabel. Kalau misalkan ini yang dibuat ini 2 variabel. Kenapa? Variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Kayak di contoh, ini pun di LKPD. Ngambil ya, tuliskan 3 kalimat di atas dalam persamaan linear dan manakah yang merupakan persamaan 2 variabel dan mana yang bukan. Kalau misalkan kita ini A, B, C. Kita misalkan ada sebuah bilangan dengan, dua bilangan itu kita misalkan dia A sama B ya. Bila ini bilangan 1, ini bilangan 2. Oke, ya untuk yang A. Sebuah bilangan ditambah dengan sebuah bilangan. Oke, bilangan pertama A ya. A. Ditambah 3 kali bilangan berbeda. Oke, bilangan kedua berarti 3 kali yang B. Sama dengan 11. Oke, paham ya? Cukup paham. Kemudian yang kedua. Jumlah 2 buah bilangan berbeda adalah 5. Jumlah 2 bilangan berbeda kan tadi ada bilangan A, bilangan B. Berarti A ditambah B itu sama dengan 5. Kemudian yang C, 2 kali sebuah bilangan berarti 2A dikurang 15 sama dengan 117. Oke, pertanyaan yang kedua. Udah kejawab nih yang tuliskan 3 kalimat ini. Persamaan. Oke, yang kedua, diminta dia mana yang merupakan persamaan linear 2 variabel, mana yang bukan. Ini yang tadi dijelaskan di awal. Kalau sebenarnya judulnya itu mencerminkan ya diri dia gitu kan, 2 variabel gitu kan. Berarti persamaan itu harus punya 2 variabel gitu kan. Pertama yang A, variabelnya ada A sama B, ini 2, berarti ini P, L, D, V gitu ya, persamaan linear 2 variabel. Yang kedua pun sama.
Yang ketiga, ini mana? Cuma A aja ini variabelnya, cuma 1. Berarti ini PLSV. Jadi ini ya, ini bukan. Seperti itu. Jadi paham ya kalau buat untuk alasannya. Ini modal awal sebenarnya untuk yang membuat dan menyelesaikan model matematika dalam sistem persamaan linear dua variabel. Kita harus tahu dulu gimana cara mengubah suatu kalimat itu ke dalam persamaan linear. Oke, lanjut ke latihan. Nah, ini sama. Yang diminta yang di pertama, ini yang pertama ya, yang pertama. Dimintanya tuh sistem persamaan linear dua variabel dari pernyataan di atas adalah, nah ini sama nih, dia diminta untuk buat ini, buat model matematikanya. Ini mudah banget, udah ada. Pada tempat parkir yang terdiri dari motor dan mobil, terdapat 25 kendaraan. Jumlah roda seluruhnya 80 buah. Jika banyak motor dinyatakan X dan banyak mobil dinyatakan Y, maka persamaan, kita tahu dulu nih, tahu dulu bahwa jumlah mobil sama motornya itu, kita kan tahu nih, motor itu X, mobil itu Y. Juga kita tahu rodanya. Spam juga nih. Ini rodanya. Roda. Kita tahu roda motor ada berapa? 2. Yang ini 4 ya. Yang umumnya aja. Ini bukan mobil yang mobil Fuso atau mobil yang ngangkutnya berat, besar yang bisa jadi rodanya ada 8 dan sebagainya ya, umum, secara umum seperti ini. Ini dulu kita pahamin dulu. Dan pernyataan pertama nih, dalam parkiran tersebut terdiri dari motor sama mobil, itu jumlahnya ada 25. Berarti jumlah persamaannya atau model matematikanya X plus Y sama dengan 25. Kenapa? Karena di parkiran itu ada X motor sama Y, itu ada 25. Kemudian pernyataan kedua, jumlah roda seluruhnya itu ada 80. Kan ini masih X, ini aja ya, Y, 80. Tapi ingat roda di motor X ya 2. Motor Y ya 4. Oke, ini sudah jadi SPLDV atau model matematikanya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini teman-teman bisa nyari nih, coba nanti buat latihan, nyari udah ada persamaan 1, ada persamaan 2, bisa nyari berapa sih motor yang ada di situ sama berapa sih mobil yang ada di situ. Boleh pakai cara eliminasi, substitusi, oke, atau campuran. Paling mudah sih campuran ya. Habis eliminasi langsung ketemu, langsung disubstitusi. Oke, ini buat latihannya ya. Oke, yang kedua sama juga pengertiannya. Ini banyak kambing yang di ladang, itu ditanya salah satunya. Nah, ini juga kan sama, halnya sama ini. Kita buat model matematikanya dulu, gitu kan. Terdapat 8, misalkan sama kambingnya itu, misalkan bebek itu A, sapi itu B. Bebek itu kan B. Ya, ini ya pengertiannya aja. Kemudian sama nih, ladang tersebut bebek sama sapi itu 12, berarti A ditambah B itu 12. Kemudian jumlah kakinya 40. Ya sama, berarti jumlah kakinya, ini kakinya ya, biar enak sama kaki. Bebek itu 2, ini 4. Oke, ini berarti bebek 2A ditambah 4B sama dengan 40. Nah, ini kan cuma yang diminta itu kan banyak kambing di ladang. Mohon maaf, ini kok kambing? Nggak nyambung dong jadinya. Sorry, ini ganti sapi aja ya, biar nyambung. Sapi. Ya nggak tahu lah kalau ada soal ini, bonus. Oke, sapi.
banyak sapi yang di ladang itu berapa? Nah, dicontohkan untuk menyelesaikan pakai cara eliminasi ya. Ini berarti dikali 2, ini dikali 1. Oke. Berarti 2B 2A 2A ditambah 2B sama dengan 24. Dikalikan ya, ini dikali. Sorry. Begitu ya, ini kali 1 tetap sama. 4B plus. Karena ini kan, berarti ini aja biar enaknya, kenapa ini yang atas dikali, karena kan kita yang mau nyarinya sapi. Ya sapi itu B, supaya langsung ketemu, nggak kita kerja 2 kali, kerja cerdas lah. Kita cari aja langsung menghilangkan yang bebeknya, dikurang. Habis itu berarti min 2B ya, ini kan 4B, 2B dikurang 4B. Sama dengan 16. Negatif juga. Berarti B-nya negatif bagi negatif, 16 dibagi 2, yaitu 8. Oke, berarti sapinya ada 8. Kalau kambingnya nggak tahu. Oke, paham ya? Nah, untuk yang ketiga, statistika. Materi yang kemarin di LKPD terbaru ya. Di statistika, lebih soalnya itu enggak kayak modus kuartil itu kayaknya enggak keluar gitu kan. Lebih di sini lebih bagaimana kalian bisa membaca grafik, membaca data lah, baik itu berupa tabel atau informasi di situ. Kayak contohnya di sini. Nih, baca data yang diberikan dengan tepat. Berdasarkan data tersebut, presentasi pasien meninggal akibat pandemi COVID per 6 April 2020 di Indonesia sebesar Oke, berapa gitu kan. Kalau kita bisa baca data, jangan sampai keliru. Di informasi ini kan ada data yang dari Indonesia, sama ada data yang dari Lampung. Tadi 6 ya, kalau sekarang udah banyak banget nih. Banyak-banyak berdoa supaya segera berakhir dan kita bisa sekolah, bisa belajar langsung. Oke. Nah, di sini caranya gimana gitu kan. Nah, di garis bawah ini di soalnya. Oh, informasinya yang meninggal karena di Indonesia berarti ini. Karena apa? Karena COVID. Oh, ada yang dirawat sama positif. Berarti karena hubungannya sama COVID berarti sama yang positif. Ini kan persentase. Persentase otomatis di sini ya. Persentase Indonesia. Kalau yang meninggal, berarti kan persentase yang meninggal, jumlah yang meninggal berapa? Berarti 209 per seluruh yang positif COVID 2491 pasti dikali 100 per persen. Misalkan yang sembuh juga berarti 192 per 2491 kali 100%. Nah, inilah hasilnya. Gampang sebenarnya kalau kita bisa ngamatin. Kayak ini koma kayaknya hasilnya 8,39, 8,3 lah. Oke, persen. Nah, gitu aja. Ataupun yang bawahnya berapa? Coba dihitung. Oke. Coba ada di 7,7 kalau nggak salah. Iya, 7,7%. Begitupun kalau misalkan yang ditanya Lampung gitu kan. Yang ditanya Lampung di sini kan, tapi kan yang ditanya Indonesia. Jadi jangan sampai keliru. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua. Yang kedua, baca. Ini namanya diagram titik ya. Bisa juga disebut diagram garis juga. Nah, ada titik, ada garisnya juga. Oke, nah di sini informasinya sama sih. Tapi nanti ada beberapa, ada soal AKM yang di situ sebenarnya sama kayak di sini, mengamati
data yang diberikan, tapi dalam bentuk soalnya itu kayak tabel gitu kan. Silakan kalian checklist mana yang kalian setuju atau tidak. Artinya setuju tuh mana yang pernyataan benar atau tidak. Misalkan pernyataannya kayak gini nih. Nanti di sini di kolomnya itu setuju. Sini, aduh sorry, ini tidak setuju gitu. Nanti dicontohin lah. Ini diminta cari rata-ratanya. Ingat kalau rata-rata itu rata-rata berarti ini bukan rata-rata tahun ya. Ini kan produksi beras. Jadi rata-rata berarti jumlah seluruhnya. Oke, produksi beras. Dari tahun 2003 sampai 2012 dibagi. Oke, jumlah tahunnya berapa? Tahun. Ya, seperti itu. Jadi dijumlahin aja. Dan harus teliti. Jangan sampai oh ini 500, ini 600, padahal di 600 berarti kan di sini 550 dan lain sebagainya. Kalau ditanya juga ternyata jumlah produksi dari tahun 2003 sampai 2006 berapa gitu. Ya gampang dilihat aja 2003 misalkan 200, 2004 100 dijumlahin aja. Jadi gimana kalian bisa ngamatin dan memahami soal itu. Terjadi penurunan produksi terbesar. Penurunan yang mana nih? Ini 100, yang ini ya. Itu pada tahun, turun itu pada tahun ini berapa? Tahun 2010. Oke. Pada tahun berapakah kenaikan produksi terkecil? Oke. Kalau terkecil, ini kan yang naik ini juga naik. Naik berapa nih? Dari 30, 150, yang ini 100, yang ini 50 nih, kenaikannya di 2009. Dan lain sebagainya di sini juga ya. Rata-rata terjadi kenaikan. Berarti yang tadi naik ya dibagi, dia ada berapa tahun yang naik. Kemudian selisih produksi terbesar. Jadi selisih dari tahun ini berapa, dari tahun ini berapa, dari tahun ini berapa. Itu dicari selisihnya. Itu berapa? Pada tahun berapa nanti disebutkan. Nah, misalkan di sini asalan aja ya. Kita rata-ratanya misalkan 250. Yang ini 40. Jadi soalnya itu kayak misalkan ini ternyata benar ya jawabannya. Rata-rata dari produksi beras dari tahun 2003 sampai 2015 misalkan dia 365 ton. Ini benar. Ternyata dihitung-hitung ternyata benar. Berarti kita checklist yang setuju. Yang kedua, ternyata benar juga. Kita checklist yang setuju. Yang ketiga, oh ternyata benar. Yang keempat, ternyata salah. Kita checklist yang tidak setuju, tidak setuju.